warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan pastinya tetap happy. Ya, Bapak dan Ibu, Dr. Tres, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai kalsium ya. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah mendulang kalsium di usia lanjut. Oke, baik. Wah, ini sebelum kita mulai mungkin saya sedikit membacakan dulu ya. Dr. Tres minta izin. Ini ada penelitian nih Dr. Tres ya. Jadi di tahun 2030 nanti diperkirakan, diperkirakan loh. Itu 6,3 juta penduduk di dunia per tahun itu mengalami keropos tulang ya, terutama tulang bagian panggul. Ya, itu dari udah diprediksi oleh Tandra di tahun 2009. Waduh, prediksinya 20 tahun ke depan ya. Oh, luar biasa nih. Oke, baik Dr. Tres ya. Kalau kita bicara usia lanjut, pasti kan kita bicara juga masa-masa kanak-kanak, masa kecil kita, ya kan? Pertanyaannya adalah, memang sejak kapan sih seharusnya seseorang itu mengkonsumsi kalsium? Kalsium itu adalah sesuatu zat yang harusnya dikonsumsi sejak belia, dalam arti sejak di dalam embrio. Ya, seperti kalau kita punya produk, mungkin yang paling depan itu yang paling nongol ya, itu adalah satu-satunya produk yang boleh dikonsumsi dari usia 0 sampai usia lanjut. Tetapi enggak? Oh, N, ya, wah, jadi sampai N ya. Itu adalah satu-satunya suplemen yang kita miliki yang boleh dikonsumsi sejak usia 0, yaitu karena ada kalsium. Jadi diperlukan kalsium itu sejak usia dini. Jadi kalau yang seperti iklan-iklan yang kita kenal, sudah lansia itu konsumsilah misalnya susu yang mengandung kalsium dan sebagainya, itu bukan berarti itu salah, tapi itu bukan sesuatu yang tepat. Yang tepat adalah ini sejak masih di dalam kandungan ibu, yang otomatis yang mengkonsumsi adalah ibunya. Ya, akan ditransfer kepada embrio atau bayinya. Nah, fungsi utama dari kalsium itu adalah pembentukan tulang. Itu adalah fungsi yang nomor 1. Jadi kita itu terdiri dari rentetan tulang-tulang ya, dari atas sampai ke bawah ya, dari tengkorak sampai ke tulang tumit, itu saling bersambungan, itu semua terdiri dari tulang, kemudian diselimutin oleh otot ya, yang kita kenal sebagai daging, di dalamnya ada syaraf dan sebagainya. Tapi kita disangga oleh tulang. Nah, faktor utama dari kekuatan tulang itu adalah cukupnya asupan kalsium. Nah, kalsium yang paling baik dikonsumsi adalah dari 0 sampai umur 35 tahun. Paling itu ininya optimal. optimal ya, paling ini. Setelah itu, apakah seseorang tetap boleh mengkonsumsi kalsium? Harus. Tapi bukan berarti setelah umur di atas 30 baru mengkonsumsi kalsium, itu sudah terlambat. Sebenarnya sudah Betul. terlambat. Nah, kalau seperti dikatakan optimum adalah maksimal dikonsumsi sampai umur 30-35. Setelah itu konsumsi kalsium tetap akan diserap oleh tubuh, tapi tidak 100%. Makin lama yang terserap di dalam tubuh itu makin lama makin sedikit. Dan yang bisa berfungsi di dalam tubuh, maksudnya terhadap kekerasan atau densitas tulang itu, otomatis akan makin lama makin berkurang. Nah, karena kalsium itu diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan kekuatan tulang, orang-orang dengan tulang yang kuat itu adalah orang-orang dengan densitas. Jadi tulang itu terdiri dari bukan tingginya tulang saja, tapi adalah ketebalan atau massa di dalam tulang itu yang kita sebut kepadatan, yang kita sebut sebagai densitas. Nah, kalau kalsiumnya itu baik, ya itu densitasnya akan baik. Tapi kelebihan kalsium juga jangan. Jadi kalsium pun juga ada aturannya. Nah, kalsium itu kebanyakan memang selain didapatkan dari makanan, ya, karena kalsium dari makanan itu tidak terlalu banyak, kita memang harus mengkonsumsi kalsium itu secara suplemen. Nah, ya, jadi suplemennya itu adalah suplemen yang mengandung kalsium. Nah, yang mengandung kalsium itu bisa suplemen yang contohnya antara lain dari hewan-hewanan juga bisa, ya. Kemudian dari susu.
susu itu juga termasuk ke dalam suplemen. Makanya kalau sekarang ada iklan-iklan susu yang mengandung kalsium tinggi, ya itu paling banyak adalah dari minuman-minuman kesehatan, kemudian susu dan makanan-makanan yang banyak mengandung suplemen, mengandung kalsium, dan terutama kalau mau yang kalsium utuh adalah dari tablet kalsium itu sendiri. Kalak gitu ya dok? Kalsium adalah ya kalsium laktas ya. Nah, seperti di sini ini Mbak Reni sudah membuatkan daftar dari bayi, walaupun anak itu sudah mempunyai tulang, dia belum mempunyai kekuatan untuk berdiri. Betul. Nah, pada saat sudah mulai batita, kemudian balita, dia mulai bisa bertumbuh di atas kakinya sendiri. Ya, kemudian, nah pada anak-anak ini posisinya juga rata-rata belum tegak. Kenapa? Karena dia pertumbuhan tulangnya belum kuat. Masih tulang rawan ya. Betul. Ya? Jadi biasanya kalau pada anak-anak ini kinuk-kinuk, mungil-mungil, lucu-lucu ya. Tapi saya juga sarankan jangan mempunyai kebiasaan anak kecil atau bayi itu adalah yang lucu, adalah yang gemuk, dan yang sehat adalah yang gemuk. Kenapa? Kalau bayi itu gemuk, nanti besarnya akan susah untuk mencapai berat yang normal. Jadi usahakan bayi tidak usah gemuk, tapi yang sehat dan memenuhi berat badan ideal. Itu pada posyandu ada daftarnya. Kemudian dia akan mengalami masa remaja. Ya, masa remaja mulai terjadilah pertumbuhan seksual sekunder. Ya, pertumbuhan pada wanita, timbulnya payudara, timbulnya bulu di ketiak dan kelamin, juga pada anak-anak laki-laki akan terjadi pertumbuhan jenggot, pertumbuhan kumis, jakun, dan kemudian juga pertumbuhan rambut di alat kelamin. Kemudian pada dewasa muda, ya umur 20-30-an, ini adalah usia yang paling produktif. Itu sebenarnya mencapai tinggi yang paling optimal. Jadi pada laki-laki itu sampai umur 20-an dia masih bisa tuh dipicu untuk naiknya. Untuk tinggi. Ya, kalau pada wanita sebenarnya sampai 17-18 tahun. Jadi wanita lebih cepat untuk berhenti ya. Ya. Jadi kalau untuk kepingin lebih tinggi, apakah asupan kalsiumnya diperbanyak? Betul. Ya, antara lain adalah kalsium. Tapi di samping itu juga perlu zat-zat yang lain ya, vitamin D3 dan sebagainya. Kemudian pada usia pralansia, sebenarnya ini usia dewasa optimum, ini usia dewasa yang sudah pralansia sekitar 50 tahunan. Pada usia dewasa yang sudah mendekati lansia, ini adalah pada orang-orang dengan yang berat badannya biasanya paling yoyo, naik turun. Kenapa? Pada usia begini masih centil-centilnya, naik sedikit tapi makannya banyak. Ya, makanya suka nggak direm. Nah, pada usia segini juga sudah mengalami yang disebut menopause. Pada saat menopause itu jumlah estrogennya akan berkurang. Itu juga akan mempengaruhi dari densitas tulang. Kepadatan tulang tersebut. Ya, jadi osteoporosis itu akan dibentuk itu sejak usia kecil, bukan sejak usia dewasa menjadi lansia, tapi osteoporosis itu sudah dibentuk secara dari usia muda. Kalau usia muda Anda konsumsi kalsiumnya cukup, dengan harapan itu pada usia lanjut, bahkan usia seperti ini, osteoporosis pasti terjadi, tapi tidak akan lebih besar. Maksudnya tidak akan berat. Apa yang akan dikonsumsi? Yang paling gampang dikonsumsi adalah biasakan anak-anak kita mengkonsumsi susu. Kenapa? Karena dari susu itu mengandung kalsium yang tinggi, tapi susunya tuh susu benar, bukan susu kental manis. Ya, betul. Boleh susu sapi segar, boleh susu sapi instan seperti yang banyak di pasaran dengan merek-merek tertentu ya yang kita sudah kenal. Tapi bukan susu kental manis yang seperti kita dapatkan di es campur atau es teler. Walaupun itu kalau dituangkan dikasih air itu warnanya putih dan rasanya susu, tapi itu sudah manis ya. Jadi susu yang benar adalah susu yang memang banyak mengandung mineral-mineral dan vitamin-vitamin. Nah, setelah usia ini kita akan mencapai ini kepada lansia.
Ya, ini lansia makin lama makin tinggi badannya makin berkurang. Makin pendek Di ya. samping bongkok, ya. Memang masa dari tulang itu berkurang, itu tulangnya akan makin lama makin mengecil. Di samping tulang mengecil, tulang tengkorak pun tetap, tapi isi dari tengkorak pun akan berkurang. Itu Volume yang otaknya. volume otak. Otak. Itu yang kita kenal sebagai atrofi otak. Atrofi otak itu secara normal itu akan terjadi pada setiap orang, termasuk juga katarak, ya, kulit keriput, itu ya Mbak, kering, keriput, itu rambut memutih, itu adalah suatu proses faal yang terjadi pada setiap orang, tidak bisa dihindari. Cuman ada yang terjadi pada usianya muda, ada yang terjadi pada usia tua. Misalnya contohnya umur 70, rambutnya masih hitam. Masih 1-2 helai yang putih, itu adalah kelebihannya. Tapi ada orang yang umurnya 20-an sudah mulai beruban. Betul. Itu adalah kekurangan dari masing-masing yang bisa disebabkan satu oleh keturunan, dua oleh konsumsi atau asupan gizi yang memang tidak mencukupi. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh. Nah, ini adalah pada usia yang sudah lanjut, itu umur 80 dan sebagainya, orang itu sudah makin bongkok. Tulang-tulangnya juga mengecil. Makin mengecil, betul. Tangan-tangannya juga otot-ototnya mengecil, betul. Sehingga tulangnya lebih kelihatan. Betul. Kulitnya lebih keriput, kalau ditarik bisa lepas. Ngikut. Yang ikut lepas. Bisa ikut, itu nanti pelan-pelan. Itu adalah proses faal. Nah, di sini yang kita kembali adalah kepada kalsium. Jadi asupan kalsium yang baik adalah sejak usia dini. Ya. Jadi karena ternyata osteoporosis itu ternyata bukan di usia tua ya Dok ya. Ternyata dari kecil pun gitu ya. Maksudnya osteoporosis terjadi pada usia tua. Betul. Tapi dia adalah efek dari timbunan yang ditimbun sejak usia muda. Kalau sejak usia muda seseorang itu mengkonsumsi kalsiumnya itu cukup. Itu akan mengurangi resiko osteoporosis yang akan terjadi di usia lanjut. Walaupun semua orang akan terjadi osteoporosis, tapi itu akan mengurangi. Oke. Ya, Baik. Terus ini adalah wanita sama pria. Wanita lebih terjadi osteoporosis lebih banyak dari pria. Ya, kenapa tuh Dok? Antara lain karena hormon estrogen. Estrogen tadi. Ya, sehingga memang pada wanita harus mengkonsumsi waktu anak-anak. Kalau anak-anak pada ini nanti punya cucu, cucunya masih kecil, wanita itu harus asupan kalsiumnya. Jadi ada anak-anak, rata-rata semua anak itu suka susu. Iya. Yang anak-anak yang tidak suka adalah sayur. Tapi rata-rata semua anak akan suka susu. Nah, berikanlah susu yang berkualitas. Memang susu itu mahal. Tapi ada susu yang dengan merek tertentu yang lebih terjangkau. Sesuaikan dengan ekonomi Anda, tapi jangan berikan susu kental manis ya, sekali lagi. Karena kental manis itu bukan susu. Ya, jadi ada susu, saya nggak usah sebutkan namanya, ada yang harganya tinggi, ada yang harganya terjangkau. Betul. Pilihlah dengan harga yang terjangkau, yang penting itu adalah susu yang baik. Tapi kalau bisa berikanlah ASI eksklusif ya. Eksklusif itu sampai 6 bulan, dan berikan ASI kalau bisa itu sampai 2 tahun. Ya. Karena gimana pun juga ASI air susu ibu adalah yang terbaik dari semua makanan. Iya. Semua makanan bayi. Dok. Ya, walaupun merek susunya itu jauh lebih mahal daripada makanan si ibu dalam bulanannya. Misalnya ibu itu 1 bulan habisin 300.000, sedangkan susu mungkin 1 kaleng 350.000. Tetap aja air susu ibu lebih berkualitas daripada susu kaleng. Cuman pada beberapa ibu memang tidak bisa memberikan air susu, mau tidak mau. Tapi buat ibu-ibu yang bisa memberikan, berikanlah. Jangan khawatir payudaranya akan turun, payudaranya akan leot dan sebagainya. Itu sama sekali mitos. Itu adalah salah. Justru ibu-ibu yang memberikan ASI-nya kepada anaknya, payudaranya akan lebih sehat. 1, akan mengurangi kanker payudara. Oh iya, benar. Ya, betul. itu jadi nggak usah takut memberikan air susu kepada anaknya. Mungkin putingnya saja yang lebih besar, ya.
Tapi secara kesehatan payudara Payudara. ibu itu akan lebih sehat daripada orang-orang yang tidak menyusui. Oh, oke. Gitu, ya. Terus wanita lebih ini, terus memang di sini ada tulisnya pria, ini wanita ya. Pria Ya, juga ya. akan mengalami penurunan, tapi memang wanita lebih banyak. Jadi gini, puncaknya itu sekitar umur 30-35 seperti tadi saya katakan, optimal pemberian kalsium. Jadi usahakan pemberian kalsium itu sejak dini sampai usia segitu itu harus yang optimal. Setelah itu kita tetap mengkonsumsi kalsium dari susu, dari makanan, dari telur dan sebagainya. Itu tetap, tapi tidak usah terlalu berlebihan, karena terlalu berlebihan juga tidak akan terserap. Nah, pada wanita memang penurunannya lebih cepat dibanding pria. Pria juga akan terjadi osteoporosis, tapi osteoporosis pria itu lebih sedikit daripada wanita. Nah, sebelum osteoporosis terjadi itu kita mengenal yang namanya osteopenia. Itu adalah kekurangan densitas dari tulang tapi belum sampai porosis. Nah, gimana caranya mengetahui seseorang itu osteoporosis atau tidak? Ada pemeriksaannya. Pemeriksaan,nya ada yang dari simple, yang kakinya, tumitnya dimasukin ke alat, kemudian nanti akan Kebaca. Ada lagi pemeriksaan yang lebih lanjut, tapi tidak bisa diperiksa secara darah. Iya, betul. Ya, itu bukan diperiksa secara darah. Nah, sekarang banyak kasus panggul. Betul. Nah, mungkin dalam 10-20 tahun terakhir ini kita sering menemukan, apalagi tahun-tahun ini terakhir, kalau jatuh sedikit langsung bonggolnya putus, atau bonggolnya retak, atau bonggolnya remuk, atau apa istilahnya, sehingga makin lama itu orang makin sering operasi bonggol. Iya, betul. Bonggol tuh yang di sini kan, Iya, Dok? iya. Yang kiri kanan ini Betul. ya? Padahal jatuhnya jatuh enteng sekali. Jatuhnya itu kalau buat kita mungkin ya ampun cuman dodok misalnya, atau lagi ngambil sesuatu terus jatuh, ternyata ininya retak dan harus diganti. Itu adalah tanda-tanda makin kesini hidup kita, pola hidup kita, karena kita tidak pola hidup yang sehat, itu osteoporosis makin cepat terjadi dan makin gawat. Dan antara lain yang paling sering menyerang adalah lutut dan tulang pinggul. Iya. Jadi pada tulang pinggul itu ada kolum, nama kedokterannya kolum femoralis. Kita bahasa awamnya bonggol. Nah, yang buletan Iya, ini, buletan yang kiri ini kanan. yang bisa pecah. Kalau udah pecah, retak pun sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nah, apakah ini harus selalu dioperasi? Kadang-kadang memang tidak harus dioperasi. Tapi buat orang-orang yang tidak dioperasi, biasanya penyembuhannya lebih lama. Lebih lama. Orang-orang yang dioperasi, penyembuhannya lebih cepat, tapi tetap aja ada risiko, dan yang jelas biayanya besar. Operasinya diapain itu, Dok? Operasinya itu dipotong, diganti Bonggolnya. bonggolnya. Ininya tetap, bonggolnya saja. Oh, gitu. Itu diganti. Sintetis gitu ya? Ya, ada yang dari titanium dan sebagainya. Itu sekarang sudah sebagai operasi yang sangat-sangat biasa, sering. Ya. Jadi mungkin kalau yang kerja di rumah sakit di bagian bedah, setiap hari nggak mungkin nggak ada kasus seperti itu. Ya, kalau zaman dulu mungkin nenek-nenek, kakek kita nggak ada tuh yang operasi bonggol ya. Saya nggak dengar kalau nenek saya dulu ini padahal ya jatuh gitu ya. Terus dengkul, paling dengkulnya tuh kalau buat sholat sakit, kalau buat jalan naik turun tangga nyeri gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang makin lama makin terjadi kasus-kasus yang menandakan osteoporosis meningkat. Nah, sekali lagi itu nomor 1 dipicu paling banyak adalah dari kekurangan kalsium di dalam tubuh kita. Ya. Saya tuh pernah waktu beberapa tahun yang lalu, saya nggak bisa tidur telentang, Dok. Sakit sekali tidur telentang, nggak bisa. Jadi saya selalu tidur miring. Saya nggak tahu apa. Dan itu kejadian sampai lama banget ya. Jadi ada kali lebih dari setahun saya nggak bisa tidur telentang. Sakitnya minta ampun. Tapi saya juga nggak tahu kok tiba-tiba akhirnya bisa lagi gitu loh. Pas kapannya itu, pas saya tiduran telentang, kok bisa ya, tadinya tuh nggak bisa. Itu kenapa ya, Dok ya? Ya,
Kalau tidak terlentang terus Mbak bilang sakit, semua yang ada nyeri itu berhubungan biasanya sama syaraf. Apakah ada sesuatu peragangan dari syaraf, pembekakan dari syaraf yang disebut bahasa awamnya itu syaraf kecepit. Padahal belum tentu itu syaraf kecepit, tapi bisa ada peradangan syaraf. Jadi semua yang namanya nyeri, nyeri adalah sakit. Ya. Nyeri ada beda seperti pegel. Oh iya, bukan. Ya, oke. Bukan. Kalau nyeri itu selalu berhubungan dengan syaraf. Jadi kalau misalnya ditemukan ada kelainan di dalam badan kita, misalnya orang lain kok bisa terlentang, saya tidak bisa terlentang. Betul. Orang lain bisa miring kok saya nggak bisa miring. Setiap miring saya nyeri. Ya, berarti ada sesuatu di syaraf. Nah, periksakan dokter apa yang cocok, dokter neurologi atau dokter syaraf. Tapi kok tiba-tiba langsung bisa lagi ya, Dok? Kebetulan, Kebetulan ya, alhamdulillah ya. Tapi mungkin, lumayan lama, Dok, itu setahun lebih itu. Itu mungkin bisa diobatin antara lain dengan stretching itu. Kalau dengan stretching itu bisa, banyak sekali masalah dari syaraf yang terobati tanpa obat, yaitu hanya dengan stretching. Oh, oke. Ya, ini satu tips ya, Bapak dan Ibu ya, stretching. Mungkin dengan goyang-goyang itu juga ya, bisa ya. Betul. Karena saya hobi juga goyang-goyang nih. Stretching adalah sesuatu tindakan peregangan yang sampai kita merasakan kalau pas diregang itu nyeri enak. Gitu. Ya, tahanlah beberapa saat. Ya, kalau misalnya belum tahu caranya stretching, sebenarnya sekarang karena semua orang punya HP, semua lihat bisa ya. Google. Di Nah, YouTube ya. boleh Google bagaimana cara stretching yang baik untuk misalnya carilah stretching pinggang, carilah stretching kaki, ya bagaimana caranya. Lakukanlah, tidak usah terlalu lama, tapi bertahap. Oke. Ya, dan pada orang-orang seperti itu hindarin misalnya sakitnya pada saat berjalan atau pada saat naik turun tangga. Nah, itu dikurangin kegiatan itu. Jangan dipaksakan. Nanti pelan-pelan dikembalikan. Misalnya orang yang senang jalan kaki, misalnya senang olahraga, pada suatu saat dia mengalami nyeri yang karena aduh buat goyang, jangan dipaksa. Kenapa? Karena pada saat dipaksa akan terjadi injure atau kerusakan dari daerah-daerah tertentu yang nanti akan sembuhnya susah. Nah, itu harus dilihat kenapa penyebabnya. Jadi utamakan yaitu satu, jaga berat badan, nggak boleh obesitas, ya. Kemudian kembali lagi ke pola hidup. Pola hidup itu cukup istirahat, minum air putih, olahraga kalau tidak bisa boleh yang dilakukan stretching itu juga termasuk olahraga. Ya, kemudian makanan juga pilihlah makanan yang baik, yang berkualitas, yang segar, jangan makanan diawetkan. Kemudian tambahlah dengan suplemen yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, misalnya ada beberapa suplemen yang Anda sudah minum rutin. Kemudian pada suatu saat Anda mengalami keluhan yang tidak rutin. Nah, mau ditambahkan suplemen tersebut yang lain ya dari yang rutin itu boleh. Nanti kalau sudah sembuh itu boleh dikurangin atau mau secara bertahap diminum boleh, cuman mungkin dosisnya dikurangi. Karena sekali lagi suplemen bukan obat, dia adalah penambah makanan, tapi fungsinya bisa menyembuhkan atau mengurangi keluhan-keluhan yang di dalam tubuh kita. Nah, itu yang namanya Nutrastikal tuh Bapak dan Ibu. Jadi produk kita, produk Wellness Series kita itu masuk ke dalam golongan Nutrastikal. Jadi Nutrastikal itu gabungan antara nutrisi sama farmasetikal. Jadi antara makan makanan dengan obat-obatan. Makanya tadi Dr. Tris juga sampaikan suplemen yang bisa membantu ke arah pengobatan, bisa support ke arah pengobatan. Nah, ini produk kita yaitu Nutrastikalnya Well Series FKC. By the way, tahu nggak Bapak dan Ibu, ini namanya paket apa sih yang ada di hadapan saya nih? Paket kesehatan tulang ya. Oke, paket kesehatan tulang membantu Anda untuk mengatasi masalah kropos. Yang mungkin Dr. Tess boleh sedikit jelaskan mengenai kalsium kalau dari dok. tadi itu adalah kita membahas tentang fungsi dari kalsium ya, mendulang kalsium di usia senja. Jadi sekali lagi, apakah kalsium itu boleh dikonsumsi di usia senja? Sangat boleh dan dianjurkan harus. Tapi sebaiknya ini akan yang mengandung kalsium lebih baik antara lain dari susu yang paling gampang dan makanan-makanan laut,
ikan, daging dan sebagainya itu bisa didapatkan di dalam kehidupan di rumah tangga kita sehari. Nah, ini boleh dikonsumsi dari usia 0 tahun sampai N. Ya. Dan kalsimekti ini namanya kalsimekti. Kalsium, magnesium, dan vitamin D. Kebetulan vitamin D-nya ini adalah vitamin D3 yang kita perlukan ya, terutama juga di masa Covid ini lagi booming ya. Karena sebenarnya vitamin D ini bisa didapatkan dari UV atau sinar matahari, tapi tetap kurang. Kita harus menambahkan suplemen. Nah, gabungan antara kalsium dan magnesium itu dia akan memberikan komposisi atau optimalitas dari bekerjanya suplemen ini secara baik, yaitu komposisinya itu adalah 2:1. Iya, antara kalsium dengan si magnesium, ya. Iya, dan kalsiumnya itu ada 2 macam, sitrat dan karbonat. Ya, jadi ada kalsium sitrat, ada kalsium karbonat. Ya. Oke. Jadi kalau mau tahu apa itu udah nggak usah susah-susah, konsumsilah yang sudah jadi dan sudah bagus. Betul, nggak usah repot gitu loh. Karena kan gini dok, sebenarnya tuh masyarakat Indonesia sebenarnya sih harusnya di atas kertas gitu ya, itu tuh kekurangan kalsium tuh harusnya sih nggak terjadi. Betul. Karena kan kita kalau makan aja suka ditungguin sama kucing ya dok ya. Kok tulangnya nggak dikasih-kasihin gitu ya? Betul, tulangnya kita makan juga. Iya, sampai habis kucingnya udah ngeliatin. Iya, kalau makan ikan goreng kepalanya juga dimakan. Iya, dikeremus-keremus gitu makan kan. ikan gurame asam manis, siripnya dimakan. Iya, bener dok. Ya, apalagi kalau gorengnya sampai garing dok. Iya, ya kan? seperti kalau di restoran kan suka mbak dibungkus mbak buat kucing. Iya, tapi sambelnya ditambahin. Oh, kucingnya ibu senang sambal ya. Ya kan? Ya, makanya nih Bapak dan Ibu. Tapi herannya di Indonesia itu angka keropos tulangnya juga tinggi. Betul. Seperti halnya di negara-negara lain ya. Jadi paling tidak sekarang itu dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan segala-segalanya tetap ada juga yang makin tadinya berkurang sekarang bertambah. Yaitu antara lain banyaknya timbul penyakit-penyakit yang dulu itu tidak ada sekarang ada. Betul. Yang dulu sedikit sekarang makin banyak. Betul, ya, betul. Jadi betul. cobalah kurangi makan makanan junk food ya. Makanlah yang fresh. Jadi makan masak hari ini dimakan untuk hari ini. Jangan makan makanan yang banyak diproses, misalnya kalengan atau makanan yang ya berproses ya, kornet, sosis dan sebagainya. Ya. Oke, ini saya hanya mau melengkapi dan menutup di mungkin Bapak dan Ibu boleh lihat ya FKC Family. Jadi ini adalah USP, unique selling point kita. Jadi setiap produk FKC pastinya mempunyai keunikan masing-masing gitu ya. Masing-masing produk mempunyai keunikan ya. Pada saat kita mau menawarkan ke konsumen, pasti kan beberapa di antara Anda juga sering tuh ada yang ditanya ya, ini apa bedanya nih sama kalsium yang ada di pasaran atau sama kalsium yang brand A, brand B dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah unique selling point untuk produk kita Kalsimekdi. Jadi tadi Dokter T sudah singgung ya. Ini perbandingannya pas kalsium dengan magnesium, yaitu perbandingan antara 2:1 ya, 2:1 antara kalsium dengan magnesium. Kenapa? Karena kalau lebih atau kurang yaitu untuk proses penyerapannya juga nanti agak susah ya. Jadi kalau seperti ini magnesium sama vitamin D itu kan fungsinya membantu ke arah penyerapan si kalsium. Nah, ini bisa dengan optimal membantu penyerapan ke dalam tulang kita ya. Kemudian tadi dokter juga sudah sampaikan kalsium kita juga ada 2 macam, sitrat sama karbonat. Pokoknya dimakan aja lah gitu ya. Nah, ini pelajarannya panjang, nanti mungkin kita akan belajar lagi ya. Kenapa FKC menggabungkan antara kalsium sitrat dengan kalsium karbonat ya. Yang nomor 3 ini adalah menggunakan vitamin D3. Kenapa? Karena D3 memang siap pakai ya dok ya, yang ada di dalam tubuh kita ya dok ya. Betul, dan penyerapan dari dua-duanya, penyerapan dari D3 dipengaruhi oleh kalsium. Kalsium, benar ya. Karena vitamin D biasa itu
pada saat kita membutuhkan atau pada saat dibutuhkan oleh tubuh kita, itu harus dirubah dulu nih ke dalam bentuk vitamin D3. Salah satunya adalah dengan bantuan sinar matahari. Nah, makanya Bapak Ibu bersyukur punya produk yang nggak usah ngerepotin Anda gitu loh. Jadi langsung caplok, hap gitu ya, langsung dikunyah, karena ini adalah tablet kunyah ya. Jangan dihisap ya, beda ya. Karena ini adalah tablet kunyah, langsung Anda boleh kunyah, langsung Anda telan. Ya, ini sudah dalam bentuk vitamin D3. Jadi nggak perlu tuh Anda harus makan kalsium McD di bawah sinar matahari, Dok, supaya berubah vitamin D-nya gitu loh. Ya, nggak ada aturannya seperti itu. Jadi Anda mau kapanpun konsumsi, mau malam hari yang cuman ada bulan doang ya, ya nggak apa-apa, karena ini vitamin D-nya sudah dalam bentuk D3, jadi sudah langsung digunakan oleh tubuh kita ya. Jadi produk kita, ingat sekali lagi, kalsium McD mempunyai 3 unique selling point. Kalsiumnya itu ada 2 macam, kemudian perbandingan magnesium kalsiumnya juga pas, kemudian vitamin D-nya juga dalam bentuk D3 ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk jaringannya, konsumennya boleh nanti diajakin bergabung ya, untuk bisa sama-sama kita belajar melalui live IG dan FB bersama narasumber kita Dr. Teresia Darmawan ya. Sampai di sini jumpa kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pokoknya harus tetap semangat, harus tetap happy. Kita jumpa lagi di Rabu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.